Pemirsa, jumpa kembali dengan Anda dalam Realitas. Narkoba dan artis, sebuah cerita lama yang tidak juga usai. Kali ini artis Roger Danuarta harus berurusan dengan polisi setelah ia ditemukan terkapar di dalam mobil. Warga menemukan bintang sinetron ini dalam keadaan lemah terkulai dengan jarum suntik masih tertancap di lengannya. Polisi juga menemukan ganja dan heroin dari dalam mobil. Kasus Roger pun menambah panjang daftar artis yang terjerat narkoba. Sedemikian mudahkah para artis mengonsumsi narkoba? Lantas apakah ada mafia narkoba yang menyuplai para artis? Saya Zaki Arfan, simak penelusuran tim Realitas mengenai narkoba di kalangan artis lengkap dengan pengakuan sejumlah artis. Roger. Lama tak terdengar gaungnya di jagat hiburan. Nama aktor Roger Danuarta tiba-tiba saja kembali ramai dibicarakan. Celakanya, bukan prestasinya yang dibicarakan, tapi berita tidak sedap. Karena ia ditemukan dalam kondisi tidak sadar akibat memakai narkoba. Aktor sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini ditemukan warga di dalam mobilnya yang terparkir di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, Senin dini hari 17 Februari 2014. Tertangkapnya Roger itu berawal dari ditemukannya satu buah mobil Mercedes sedan yang berada di tengah jalan dalam keadaan mesin hidup namun berhenti dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian setelah itu anggota Babin Kamtibmas Pulau Gadung pada saat pulang dari Sambang ke rumah warga, kemudian mendapati mobil yang berhenti di tengah jalan tersebut. Kemudian bersama warga datang mendatangi mobil tersebut dan melihat di dalam ada sosok laki-laki dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat jarum suntik di lengan sebelah kanan yang masih menempel. Awalnya, kabar yang beredar menyebutkan Roger tewas karena overdosis narkoba. Apalagi foto Roger terkapar di bangku mobil memperkuat berita ini. Roger pun muncul untuk membuktikan dirinya tidak tewas karena OD narkoba. Namun, pemuda berusia 31 tahun ini mengaku memang habis memakai narkoba saat ditemukan terkapar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak kepolisian sudah membantu, juga tolong diri saya. Ungkapan terima kasih Roger ini bukan tanpa alasan. Nyawanya bisa saja melayang jika terlambat ditemukan. Efek narkoba jenis putau yang ia gunakan sangat dahsyat untuk membunuh pemakainya. Sesuatu yang diforsir, nanti saat tertentu dia akan ada akibat yang fatal pada fisik dia. Jadi sebagai contoh, dia mengonsumsi salah satu zat psikoaktif, bisa tiba-tiba kram jantung, meninggal. Namanya narkoba itu semakin ke belakang itu semakin addicted, semakin susah untuk disembuhkan. Jadi memang sebaiknya jangan sampai gitu loh, daripada udah kerepotan, mendingan dari awal don't even try. Roger ditemukan tidak hanya terkapar di dalam mobil dengan jarum suntik masih menancap di tubuhnya. Polisi juga menemukan 15,7 gram ganja kering di dalam mobil artis ini. Yang kita amankan barang bukti yang ada padanya pada saat itu adalah jarum suntik yang masih menempel di lengan sebelah kanan. Kemudian setelah itu satu paket kecil berat kotor atau bruto itu 1,5 gram putau. Kemudian 15,7 gram ganja dengan berat kotor bungkusnya, kemudian satu bungkus kertas rokok yang untuk mengelinting ganja, kemudian satu bungkus plastik klip yang sudah
kosong. Diduga itu berdasarkan hasil BAP adalah plastik untuk mencampur antara putau dan air. Ada seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian dengan jarum suntik masih menempel di lengan sebelah kanan. Lelaki yang ada di bangku kemudi tersebut saya sendirkan. Tadi kan posisinya agak tertunduk, kemudian saya sandarkan. Sesaat kemudian saya tahu bahwa oh, ini Roger Danuarta ini. Narkoba jenis putau yang diduga dinikmati oleh Roger Danuarta merupakan mutu terendah dari heroin, salah satu jenis narkotika. Pecandu putau punya nama lain untuk narkoba berbentuk bubuk putih ini, seperti PT, PTW, atau ETEP. Putau yang dihargai sekitar 3 juta rupiah per gram ini memang biasa dinikmati dengan cara disuntik ke tubuh selain juga dihisap. Pemakainya memang akan merasakan efek kenikmatan tiada tara. Celakanya, putau membuat ketagihan atau sakau dan pemakainya akan kedinginan, merasakan sakit yang luar biasa dan tulang ngilu bila sedang sakau. Karena itu, pemakainya sulit lepas dari candu ini. Dalam jangka panjang, penikmat heroin mudah terserang berbagai penyakit seperti hepatitis, ginjal, jantung, dan HIV/AIDS. Sebenarnya heroin, kokain itu paling berbahaya ya. Daya rusaknya begitu kuat. Nah, kalau ganja ada sebutan soft drug, tapi ya sama saja, lama-lama akan ketergantungan, lama-lama akan kecanduan, dan lama-lama juga akan fatal akibatnya. Demi mengejar kenikmatan semu dari heroin, pemakainya sering lupa menakar dosis. Akibatnya, kematian pun menjemput mereka. Seperti yang diduga menimpa penyanyi Alda Risma yang ditemukan tewas di kamar sebuah hotel pada tahun 2006. Kita bicara mengonsumsi narkoba, tidak ada untungnya. Yang ada rugi, kerusakan, bahkan akibat fatal sampai dengan kematian. Entah Roger mengetahui atau tidak maut yang mengintainya dari narkotika yang menjeratnya. Namun aktor sinetron Cinta Berkalang Noda ini mengakui lingkungan pergaulan yang buruklah yang telah membawanya ke narkoba. Kejadian ini saya bisa bilang I think it's dari pergaulan dari. Lama tak terdengar di dunia showbiz, Roger seolah menghilang dari pemberitaan dan aktivitas keartisan. Jangankan penggemarnya, rekannya sesama artis juga mengaku lama kehilangan kontak dengan Roger. Ada terakhir sempat mungkin 1-2 tahun yang lalu kita ada datang casting untuk kumpul bareng di antara gua, Ijong, Roger sama Indra karena ada rencana mau syuting bareng lagi. Udah itu terakhir dan di situ juga nggak ngobrol. Asti Ananta, rekan main Roger di salah satu sinetronnya, mengaku tidak pernah menemui gelagat aneh pada artis kelahiran 20 Mei 1982 ini. Selama syuting sama saya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, alhamdulillah profesional. Jadi kalau bicara bangun pagi, Kak Roger bangun pagi juga. Terus waktu sama kami kan adegan laga, itu kan harus banyak latihan fisik tuh. Tendangan, pukulan, kami salto, kemudian pakai sling dan segala macam. Itu juga latihannya juga maksudnya rajin gitu loh. Terus selama syuting, hafalin naskah segala macam profesional. Narkoba yang telah menjerat Roger Danuarta kini sudah terbongkar. Lantas, bagaimana awalnya ia bisa terjerumus pada kebahagiaan semu yang diberikan narkoba? Mungkinkah memang selalu ada narkoba di sekitar dunia gemerlap para artis? Ada pertanyaan besar menyusul tertangkapnya Roger Danuarta. Apakah memang ada mafia yang menyuplai narkoba kepada para artis? Polisi kini sedang mengejar sosok yang disebut-sebut berinisial M yang diduga sempat bersama Roger di dalam mobil. Mungkinkah si M ini adalah penyuplai narkoba ke Roger? Pada waktu selesai makan-makan di Jalan Boulevard Kelapa Gading, kemudian akan pulang ke BSD, rumahnya, temannya M menumpang untuk diantar ke daerah Kayu Putih. Dan di tempat TKP ditemukan Roger sedang
tidak sadar itu, disitulah pertemuan terakhir dengan temannya inisial M. M inilah yang membantu Roger untuk menyuntikkan putau ke lengannya. Sama seperti juga pengakuan Roger adalah bahwa dia kenal dengan orang tersebut itu belum lama kok, sekitar 3 bulan 4 bulan lah gitu. Apakah ada pihak lain juga ya, yang bukan inisial M ikut juga dalam membantu, paling tidak mensubsidi ataupun menjadi pemasok daripada Roger untuk narkotikanya? Ini masih semuanya didalami. Roger Danuarta diduga telah lama mengenal narkoba. Apalagi rumor kebiasaan para artis mengkonsumsi narkoba untuk meningkatkan stamina setelah kelelahan syuting telah menjadi rahasia umum. Kalau saya jujur yang sudah agak lama, ketika waktu tertangkap pacarnya siapa namanya? Sheila Marsha. Itu sebenarnya dia sudah ikut mungkin di situ ya. Gosipnya seperti itu. Seseorang seandainya bekerja dalam satu hari, katakanlah memerlukan istirahat 6 jam atau 7 jam, kemudian demi mengejar target dia tidur tinggal 2 jam, maka untuk mempertahankan stamina, kondisi fisik, terpaksa dia harus memaksakan diri dengan doping. Sheila Marsha adalah bintang sinetron yang pernah ditangkap polisi di sebuah kamar hotel di Jakarta Utara tahun 2008. Sheila akhirnya dihukum 1 tahun penjara. Sheila dan Roger pernah menjalin hubungan asmara walau akhirnya kandas. Usai Sheila, kini giliran Roger yang ditahan polisi gara-gara narkoba. Nggak salah, Roger sendiri sudah sempat 3 kali kalau nggak salah ya, sempat tertangkap ya, sempat bermasalah dan terekspos gitu. Jadi ya prihatin. Yang pasti, tertangkapnya Roger menambah daftar panjang nama artis yang ketahuan sebagai pemakai narkoba. Pergaulan dan gaya hidup yang penuh pesta dan hura-hura dituding sebagai faktor yang menjadikan mereka rentan terjerat narkoba. Ya, sebetulnya stigma itu didasari dengan fakta-fakta yang terungkap dari satu kasus ke kasus yang lain, dari satu artis ke artis yang lain, yang kemudian membentuk satu stigma bahwa artis lekat dengan narkoba. Begitu banyak artis yang sangat sibuk sepanjang hari demi mengejar karir. Uang memang begitu berlimpah mereka dapat, namun mereka pun sering terjebak pada gaya hidup yang glamor dan pergaulan yang bebas. Salah-salah, narkoba terselip di dalamnya. Saya ingat pada zaman saya itu yang lagi marak-maraknya penggunaan putau. Saya ingat banget pada zaman waktu masih SMA dan awal-awal kuliah, banyak sekali dengar teman-teman menggunakan itu gitu. Tapi kayaknya memang di zaman kita lewat aja. Teman-teman saya semuanya juga akhirnya mereka udah fokus ke ininya sendiri, ke kesibukannya sendiri dan bisa terlepas. Narkoba, peredarannya seperti makin bebas, walau pemberantasannya pun tidak pernah putus. Polda Metro Jaya yang baru-baru ini berhasil mengungkap sindikat narkoba internasional senilai 150 miliar tidak membantah kalau pengedar maupun pemakainya bisa berasal dari kalangan manapun, tidak kecuali kalangan artis. Tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil oknum saja, ya kan begitu. Hanya oknum, mungkin kebetulan aja dia artis, kan begitu. Oknum yang lain juga banyak, jadi tidak semuanya. Karena yang menyalahgunakan kan hanya sebagian kecil saja mereka. Yang lain banyak yang bagus-bagus. Kini Roger Danuarta terancam kurungan penjara maksimal 12 tahun. Tentu saja itu hukuman yang berat. Karena Roger Danuarta akan kehilangan masa-masa paling produktif dalam hidupnya. Bagaimana Roger bisa keluar dari cengkraman narkoba? Dan apa yang akan ia jalani setelah kasus ini? Raffi Ahmad akhirnya dibebaskan setelah 3 bulan ditahan dan menjalani rehabilitasi narkoba di panti milik BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Artis ini mendapatkan penangguhan tahanan setelah BNN menangkap Raffi Ahmad di rumahnya pada hari Minggu 27 Januari 2013. Raffi dituduh sedang menggelar pesta narkoba saat itu.
Mungkinkah Roger akan juga menjalani rehabilitasi seperti yang dijalani Raffi Ahmad? Ya, upaya ini memang sedang diusahakan oleh pihak Roger karena artis yang sempat membintangi sejumlah iklan ini dianggap korban dari sindikat narkoba. Memang ada upaya rehabilitasi ke depannya. Sebetulnya memang tidak hanya Roger, begitu dahsyatnya ini, maksud saya gini loh. Yuk kita sama-sama concern terhadap narkoba, ya kan? Nah, bahwa apakah emang sebegitu mudah kita dapatkan narkoba sehingga orang begitu mudah menggunakan? Ini kan kasihan nih korban ini harus segera direhabilitasi. Rehabilitasi untuk Roger juga dinilai lebih pas oleh rekan-rekannya ketimbang mendekam di balik dinginnya kamar penjara. Kita berdoa dia bisa cepat dapat rehabilitasi yang dia butuhkan. Kalau menurut gua penjara tidak ada fasilitas yang bisa bantu orang-orang seperti itu. Sama sekali tidak ada gitu. Dan apalagi kalau dia dalam keadaan sakau. Mungkin belum terlambat bagi Roger untuk sebuah masa depan baru yang lebih baik. Apalagi kini ia harus merasakan dinginnya sel tahanan polisi. Kita juga cek lagi kesehatannya, kita tanya lagi dengan teman yang satu sel sama dia, bahwasannya dia tidak ada gangguan, cuman memang kesulitan tidur bangun. Tapi kalau untuk masalah sakau atau ketergantungan, ya alhamdulillah tidak ada. Ya. Rehabilitasi yang menjadi rekomendasi banyak pihak atas kasus yang menimpa Roger mungkin saja bisa menjadi jalan keluar terbaik. Tapi tidak ada yang bisa menjamin rehabilitasi 100% pasti bisa menghapus narkoba dari hidup artis ini. Panti rehabilitasi hanya merupakan wahana untuk bagaimana mereka dilayani, ditangani dengan pendekatan keilmuan untuk bagaimana mereka bisa melalui satu tahapan sehingga nanti dinyatakan sudah pulih. Tetapi pasca rehab itu juga perlu penanganan khusus. Jadi tidak serta-merta rehab 6 bulan selesai keluar pasti dijamin beres. Tidak. Ada penanganan pasca rehab. Sampai dengan yang bersangkutan siap betul untuk kembali ke masyarakat. Rehabilitasi mungkin saja akan mewarnai hari-hari Roger Danuarta setelah terbukti kecanduan narkoba. Apakah rehabilitasi akan berhasil membebaskannya dari jeratan narkoba? Belum ada yang bisa memastikan. Sebenarnya rehabilitasi tidak diperlukan Roger Danuarta jika dari semula ia tegas berkata tidak terhadap narkoba. Ya, say no to drugs, Roger, dan masa depanmu akan gemilang. Lantas, entah siapa lagi artis lainnya yang bakal terjerat hukum gara-gara narkoba. Tidak salah bila kita berpesan bagi para artis, jika Anda ingin tetap populer dan karir Anda bisa berumur panjang, maka jauhi narkoba. Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Ingat, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba.